Sebuah pohon yang menjulang tinggi ke angkasa tidak akan pernah bisa bertahan melawan badai tanpa akar yang menghujam dalam ke bumi. Sinergi antara sekolah dan rumah inilah yang menciptakan lingkungan pendidikan yang kuat. Jika kita serius memperkuat pendidikan di tingkat dasar ini, kita sebenarnya sedang memutus rantai keburukan dan menyambung rantai kebaikan bagi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Ramadan, sekolah insan teladan dimanapun Anda berada, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Pemimpin Hebat Lahir dari Pendidikan Sekolah Dasar yang Kuat. Marilah kita memulai dengan menyadari sebuah filosofi sederhana, bahwa sebuah pohon yang menjulang tinggi ke angkasa tidak akan pernah bisa bertahan melawan badai tanpa akar yang menghujam dalam ke bumi. Begitu pula dengan perjalanan hidup manusia. Kehebatan seorang pemimpin di masa depan bukanlah hasil dari proses instan saat mereka dewasa, melainkan buah dari benih karakter yang ditanam dengan sabar di masa-masa sekolah dasar. Disinilah, di bangku-bangku kecil ini, fondasi pertama dari sebuah peradaban sedang kita bangun. Keterkaitan antara fondasi dan masa depan ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat ini menegaskan bahwa untuk mencapai langit kesuksesan, seseorang harus memiliki akar yang teguh. Di sekolah dasar inilah kita menanamkan akar ketauhidan, kejujuran, dan kemuliaan akhlak. Jika akarnya rapuh, maka setinggi apapun jabatan yang diraih kelak, ia akan mudah tumbang oleh badai godaan dan integritas yang goyah. Akar yang teguh tersebut mustahil terbentuk tanpa peran luar biasa dari bapak dan ibu guru sebagai penuntun. Guru SD bukan sekedar pengajar yang memindahkan angka dari buku ke kepala siswa, melainkan pengukir jiwa. Di tangan gurulah seorang calon pemimpin belajar bahwa kekuasaan tanpa empati adalah kesia-siaan, dan kecerdasan tanpa adab adalah bahaya. Saat bapak dan ibu guru mengajarkan kedisiplinan dan kasih sayang di kelas, saat itulah Anda sedang menyusun struktur kepemimpinan yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun, perjuangan guru di sekolah haruslah bersinergi dengan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua adalah arsitek utama dalam pembentukan mental anak. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan tumbuh subur jika disirami dengan contoh nyata dari orang tua. Pemimpin yang amanah lahir dari rumah yang menghargai kejujuran. Pemimpin yang berani lahir dari orang tua yang memberi dukungan. Sinergi antara sekolah dan rumah inilah yang menciptakan lingkungan pendidikan yang kuat, di mana anak tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual dan emosional. Oleh karena itu, marilah kita memandang setiap anak di sekolah dasar ini sebagai amanah besar. Mereka adalah lembaran putih yang sedang kita tuliskan narasi kepemimpinan di atasnya. Jika kita serius memperkuat pendidikan di tingkat dasar ini, kita sebenarnya sedang memutus rantai keburukan dan menyambung rantai kebaikan bagi generasi mendatang. Kita tidak sekedar menyekolahkan anak, kita sedang mempersiapkan nakoda yang akan membawa kapal besar bangsa ini mengarungi samudra masa depan. Sebagai penutup, mari kita bersatu padu antara guru dan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan dasar anak-anak kita.
Jangan biarkan akar mereka rapuh. Jangan biarkan pondasi mereka retak. Mari kita bimbing tangan-tangan mungil ini dengan penuh kesabaran dan doa, agar kelak dari sebuah sekolah ini lahir pemimpin-pemimpin hebat yang namanya harum karena kemuliaan budi pekertinya. Sahabat Ramadan Sekolah Insan Teladan dimanapun Anda berada. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.